Iya. Dan yang dipijah kali ini adalah jenis Kohaku. Jenis Kohaku, Mas. Oke, untuk betinanya ini size berapa sih, Mas? Ini 60 up. 60 up ya. 60 up. Dan ini udah gendong telur, kayaknya gede banget udah, Mas ya. Iya, Mas. Tuh, ini udah mateng banget kayaknya ya. Tuh, sudah kegedean bahkan ini. Kayaknya gitu ya. Ini agak over. Agak sebenarnya kan bisa dibilang agak sedikit terlambat mijahnya. Jadi resikonya kalau terlambat mijah itu bisa telur ngebrol sendiri di kolam matkon, atau nanti kalau dia nggak bisa keluar sendiri, resikonya bodinya yang akhirnya agak melengkung, bener. Jadi kayak istilahnya jadi kayak cacat nanti. Makanya kalau itu nanti telurnya istilahnya dia induknya tetap keluar telur karena kena air baru dan tingkat gendong telurnya sudah benar-benar maksimal. Telurnya warnanya lebih ke putih susu ya. Putih susu kalau nggak jadi. Nah kalau ini bisa dilihat ini. Nah ini nempel-nempel sahabat, itu semua. Kelihatan tuh. Terus warna telurnya juga dominan agak kecoklatan, terus agak bening ya. Ya ini kalau kita taruh di air bening. Nah ini kan lumayan banyak. Ini bukan lumayan lagi, ini banyak karena memaksimalkan penetasan telur. Kalau saya, semua orang kan punya metode masing-masing ya. Metode masing-masing. Kalau saya biasanya setelah kayak gini bijah, dia sudah selesai bertelur, kita kasih PK habis ini, Mas. Airnya. Seribu koi, seribu warna, sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh dengan menyenangkan ya sahabat koi. Oke, pada video konten episode koi kali ini mungkin sudah sahabat koi bisa lihat ya tadi. Di highlightnya kita membahas tentang cara memijah ikan koi ya. Nah kali ini sahabat koi kita pengen sharing dengan sahabat koi bagaimana cara memijah ikan koi dan mengoptimalkan hasilnya ya sahabat koi. Oke, kita masih di 6 koi ya yang kita sering bikin paket-paket ikan koi karena di sini breeder juga ya sahabat koi. Jadi kita pengen berbagi informasi dengan sahabat koi bagaimana cara untuk memijah ikan koi ala 6 koi blitar. Nah ini sahabat koi bisa dilihat ini untuk sepertinya induknya ya. Kelihatan perutnya mengembang, ini berarti sedang gendong telur. Ini sepertinya proses memindah ikan koinya dari karantina ke dalam kolam pemijahan. Nah nih sahabat koi, ada 2 ekor ini jantan ya sahabat koi. Ini yang nantinya akan dijadikan sebagai parent untuk jantannya ya. Dan biasanya kalau untuk jantan lebih dari 1 ya sahabat koi untuk mengoptimalkan hasil penetasan untuk pemijahan ikan koinya. Nah untuk jantan dan betina biasanya memang dipisah ya sahabat koi untuk tempat karantinanya agar tidak terjadi pemijahan di kolam karantina. Nah setelah semuanya disiapkan seperti ini sahabat koi, ikan akan disatukan di dalam kolam pemijahan. Nah lebih jelasnya sahabat koi kita akan ngobrol dengan breedernya ya setelah ini. Nah buat sahabat koi yang sering nonton channel episode koi tidak subscribe, yuk mulai sekarang di subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru terkait ikan koi ya. Dan juga sahabat koi boleh tuh untuk nge-share videonya episode koi jika bermanfaat, serta sahabat koi boleh memberikan komentar atau bertanya di kolom komentar. Kita akan diskusikan seputar hobi ikan koi kita ya. Dan buat sahabat koi yang sudah sharing di kolom komentar, kita ucapkan terima kasih. Yuk segera kita sapa.
breedernya. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Budi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kayaknya lagi produksi pemijahan ya. Iya Mas. Oke, nih sahabat koi, sambil kita ngobrol di sini, ini mijah untuk kohaku Mas. Oke, tuh sahabat koi, penampakan ikannya lagi pijah. Ini kolam disiapkan ukuran berapa ini Mas? Ini kurang lebih 4x6. 4x6 meter ya? Iya. Oke, untuk kedalaman air biasanya berapa nih? Ini kurang lebih 60 cm Mas, cuman 60 cm? Iya. Oke, nggak banyak-banyak banget soalnya Mas ya? Iya, kalau untuk pemijahan memang nggak terlalu dalam. Oke. Nah terus kalau untuk persiapan kolam nih sebelum pemijahan, apa sih Mas prosesnya? Yang pasti yang pertama kolam harus benar-benar steril dulu. Caranya penyeterilnya gimana? Bisa menggunakan obat PK sebelumnya atau dikeringkan. Kalau saya lebih dominan saya keringkan dulu Mas. Jadi dikeringkan kurang lebih 2 hari. Istilahnya kalau misalkan ada bakteri, mereka mati bakterinya. Jadi jangan sampai ada bakteri yang tersisa dari ikan yang ada sebelumnya. Jadi kita keringkan dulu kurang lebih sampai 2 hari. Baru setelah itu air baru masuk, terus langsung ikan juga masuk. Oke, jadi ini dipanaskan dulu selama 2 hari kolamnya, iya, jadi kering ya, tanpa ada air untuk membunuh bakteri yang hidup di kolam kemungkinan ya. Iya. Terus untuk airnya dimasukkan baru hari ini juga. Iya. Jadi air baru masuk, ikan langsung masuk. Sekaligus ikannya. Iya. Dan yang dipijah kali ini adalah jenis kohaku. Jenis kohaku Mas. Oke, untuk betinanya ini size berapa sih Mas? Ini 60 up. 60 up ya? 60 up. Dan ini udah gendong telur, kayaknya gede banget sudah Mas ya? Iya Mas. Tuh, ini udah mateng banget kayaknya ya? Tuh, sudah kegedean bahkan ini. Kayaknya gitu ya, ini agak over. Agak sebenarnya kan bisa dibilang agak sedikit terlambat untuk mijahnya. Jadi resikonya kalau terlambat mijah itu bisa telur ngobrol sendiri di kolam matkon. Atau nanti kalau dia nggak bisa keluar sendiri, resikonya bodinya yang akhirnya agak melengkung bener. Jadi kayak istilahnya jadi kayak cacat nanti. Makanya kalau ikan memang seharusnya sudah siap pijah, seharusnya dipijah. Kalau tidak mau pijah ya dibuang telurnya. Untuk menjaga tubuh ikan tetap proporsional. Dan ini masuk sore Mas ya, paling sekitar sekarang jam 4, jam 3 jam 4. Ini nanti kemungkinan ngebrol lagi, tapi udah ngebrol ini tadi. Ini tadi karena memang sudah benar-benar siap, tadi sempat kebrojolan Mas. Telurnya. Jadi memang karena dia gendong telurnya sudah benar-benar siap. Nah, kalau misalkan nanti pejantannya dia juga langsung istilahnya membuahinya bisa cepat, kemungkinan besok pagi sudah bisa bertelur. Biasanya jam 6, jam 7 itu sudah keluar telurnya. Tapi kalau dia belum mau, nanti bisa nunggu sampai 2 hari, bahkan 3 hari, 4 hari dengan ketentuan setiap ternyata setelah 1 hari belum bertelur, kita ganti airnya dengan air baru nanti. Oh gitu. Ini tadi tapi sempat keluar sedikit Mas ya di waktu pemindahan ya, di plastiknya itu tadi ya. Oke. Nah kalau untuk jantannya ini 2 ekor nih Mas ya. Jantannya kita pakai 2 ekor Mas. Size-nya kohaku murni juga ya. Untuk size-nya kurang lebih 50-an cm, 50 BU Mas. 50 BU ya. Iya. Oke, tuh sahabat koi bisa dilihat tuh. Ini mendekat juga, nanti kita lihat sambil ini kita ngobrol ya, kita lihat proses pemijahan yang ada di 6 sahabat koi untuk khusus kohaku ya Mas ya. Terus nanti setelah ini mungkin kita tambahkan media Mas. Oh gitu. Oh nggak langsung dari awal Mas ya? Bisa langsung dari awal atau misalkan sore itu juga bisa kita kasih. Intinya sebelum menjelang petang, belum surup gelap itu media sudah harus ada. Media yang kita pakai bisa menggunakan media dari rumput atau dari jaring tali rafia juga bisa. Berarti kalau di sini rumput. Saya pakainya rumput atau jaring Mas. Jaring ya. Wah, ini kayaknya kita pakai rumput. Ini media alami ya. Media alami. Oke, tuh sahabat koi keliling-keliling ikannya mulai muter-muter dan yang jantan ngikut terus Mas ya. Iya. Karena ini mungkin udah mulai birahi juga mungkin yang jantannya. Iya.
karena bau amis dari telurnya sudah sedikit keluar tadi mas. Jadi ini mungkin atau nggak dimakan mas sama jantannya kalau telur udah keluar duluan atau seperti apa? Kalau dia lagi proses birahi enggak mas. Enggak ya. Nanti kalau misalkan kita telat ngangkut induknya, jadi setelah besok telur sudah selesai pemijahan, induk sudah bertelur semua, sudah finish, itu biasanya pejantan nggak ngejar lagi. Tapi kalau lagi proses pijah, itu pejantan akan terus ngejar. Ngikut terus ya? Ngikut terus. Kayak ini ya? Kayak ini lagi ngikut terus nih ya? Ini ngikut terus tapi ini belum. Masih pengenalan? Iya, istilahnya masih pengenalan. PDKT lah? Oke. Tuh sahabat koi, jadi ini masih PDKT karena baru dimasukkan barengan ya? Iya. Oke, dan ini kalau misalkan lagi pijah itu dia akan ngejar terus mas. Jadi kayak berguling-guling gitu. Nanti kalau misalkan sudah menjelang jam 6, jam 7 biasanya sudah selesai itu ikannya sudah nggak seperti itu, istilahnya sudah kayak normal kayak gini. Ini normal istilahnya. Kalau sudah normal kayak gini berarti proses pijahnya sudah selesai dan induk sama pejantan harus segera dipisahkan lagi ya. Angkat lagi ya. Karantina lagi ya. Bener. Karena kalau misalkan kita telat pengambilan induk sama pejantan, itu akan berisiko induk sama pejantan akan memakan telur-telur juga. Jadi ini tadi berarti disiapkan benar-benar untuk pemijahan untuk jantan di karantina, betina juga di karantina, masing-masing sendiri-sendiri mas ya? Iya. Nah setelah itu baru dikumpulkan di kolam pijah seperti ini. Iya. Jadi ini merupakan hal penting kalau ketika proses karantina pijah itu memang tidak boleh dicampur mas pejantan sama induknya, karena kalau misalkan dijadikan satu nanti akan beresiko ketika di karantina akan pijah duluan di tempat karantina. Jadi memang dipisah dulu, nanti setelah ini juga dipisah lagi mas ya? Iya, nanti setelah pijah kita angkut, kita pisah lagi pejantan sama induk, karena kalau nggak dipisah nanti bisa terus ngejar. Dan itu beresiko untuk stamina dari ikannya juga ya? Staminanya nanti terkuras, ikannya capek dan beresiko untuk mati bahkan. Jadi memang karena mijah itu mempunyai resiko teman mas. Bagi saya pun juga sering mengalami hal seperti itu. Makanya sekarang harus lebih berhati-hati lagi. Nih sahabat koi bisa dilihat sahabat koi di video ikannya keliling-keliling kolam mas ya, sambil ini PDKT tadi itu. Jadi ikannya yang jantan terus mendekati betinanya terus, mungkin nanti ya semoga bisa jadi banyak nanti mas ya. Iya benar. Ini nanti bisa jadi telurnya banyak, cuma tadi sempat keluar waktu dipindah dari karantina ke kolam ini, sempat sedikit keluar ya. Itu mungkin ada kaget atau seperti apa mungkin mas, atau mungkin udah terlalu karena besar memang ya? Sudah terlalu besar, sudah over istilahnya. Jadi nggak bisa nahan lagi ya. Kalau kena air baru pun tanpa ada pejantan, kalau memang gendong telur itu istilahnya sudah benar-benar maksimal, nggak ada pejantan pun dia bisa keluar sendiri telurnya. Makanya kalau pengiriman ikan dalam posisi gendong telurnya sudah benar-benar matang, itu akan sangat berisiko di tengah perjalanan. Karena waktu di packing di kantong ketika pengiriman itu kan otomatis menggunakan air baru, jadi bisa berisiko pijah di dalam kantong, yang nanti berisiko ketika sudah pijah di kantong itu bau amis yang sangat berlebihan di dalam kantong dari telur yang dikeluarkan, dan itu nanti akan sangat menguras oksigen dan membuat amonia yang berlebihan, akhirnya juga bisa menimbulkan kematian pada ikan koi ini ya. Nah kalau ini nanti dikasih aerator nggak mas? Enggak ya? Kasih ya? Sebenarnya kalau kolam ukuran segini tanpa aerator pun masih aman ya? Aman mas, karena hanya istilahnya 3 ekor, tidak apa-apa. Tapi untuk pijah kali ini nanti untuk ini tetap kita kasih aerator nanti mas. Nah untuk kebutuhan oksigen di dalam air nanti mungkin mas ya? Iya. Nah nanti semoga ini jadi juga sahabat koi, kita akan update nanti saat sudah jadi mas ya. Kita lihat anakannya nanti seperti apa, karena ini jantannya juga bagus, skinnya juga nih sahabat koi bisa dilihat skinnya, terus kalau betinanya posturnya juga keren, kepalanya besar juga. Sebenarnya pejantan ini posturnya juga bagus kok mas. Ini dari kita bisa lihatnya dari kepala itu sudah lebar, sudah oke. Pangkal ekor sebenarnya tulangannya dia tulangan lebar, tulangan besar. Hanya mungkin waktu kemarin sebelum kita pijah ini kurang di
perawatan pakannya, jadi memang bodinya agak sedikit kurus. Tapi sebenarnya dari tulangan ikan, dia ini gennya gen jumbo sebenarnya, Mas. Ya, bisa kelihatan dari postur kepala, Mas ya. Kepala sama pangkal ekor itu sangat terlihat. Tuh sahabat koi, ini mulai keliling-keliling juga, dan mungkin nanti semoga bisa keluar banyak nanti anaknya, Mas ya. Iya. Nah, setelah ini berarti persiapan masukin medianya, Mas ya? Iya, benar sekali. Nanti setelah ini kita siapkan medianya sama aerator. Itu sahabat koi untuk review kita untuk persiapan pijah di 6 koi, sahabat koi. Tuh, kolamnya besar dan banyak sebenarnya kolam-kolam untuk pijah, dan ini khusus untuk kohaku dan kohaku, Mas ya. Untuk mencetak ikan kohaku murni nanti kalau bisa ya. Jadi keluarnya semoga kohaku semua. Benar sekali. Jadi ini nanti kita lihat seperti apa anakannya, dan mungkin sahabat koi yang pengen dapetin ikannya nanti nunggu agak lama, Mas ya, kalau yang ini ya. Benar sekali, Mas. Atau mungkin kalau mau cari-cari ada di 6 koi, ini salah satu sampel sahabat koi. Kalau mungkin ada beberapa viewernya Ebisu kemarin tanya untuk memijah ikannya di 6 koi. Kemarin ada yang komen kok kecil-kecil, sebenarnya ada yang besar juga sahabat koi. Jadi ini seperti ini kan cukup lumayan besar juga, dan ini mungkin karena ikan ini juga belum terlalu tua juga. Ini masih pertama kali kayaknya, Mas ya. Yang betinanya masih betina ini baru pijah pertama loh, Mas. Baru ukuran 60 ikan yang hampir 60 cm lebih ini baru mulai pijah. Jadi bisa dibayangkan standar ikan yang baru mulai pijah dengan ukuran sekian. Ini nanti masih muda dan masih pertama kali ya, semoga nanti hasilnya juga bagus juga, dan kita akan review juga nanti anakannya. Iya. Jadi kalau misalkan istilahnya buat induk itu mohon maaf, mungkin ya ini dari pengalaman saya pribadi dan juga sharing dari beberapa teman dan juga para senior, memang kita tidak bisa lihat dari satu sisi, Mas. Jadi istilahnya bagi saya pun yang penting itu kita tahu luri, istilahnya genetika dari ikan tersebut. Jadi terkadang itu mungkin bisa jadi dia dari istilahnya turunan sebelumnya, dia bahkan mungkin gen import. Tapi ketika ikan tersebut dirawat di tempat yang kurang maksimal, istilahnya di tempat kecil, tempatnya terbatas, otomatis pertumbuhan dia pun juga tidak bisa maksimal. Akhirnya mungkin di size 35 dia sudah gendong telur. Nah, hal seperti itu bagi saya tetap berani pijah, Mas. Karena kita melihat luri dari atasnya. Jadi yang penting yang kita lihat memang kualitas daripada ikan tersebut, genetika dari ikan tersebut itu bagus. Karena tulangan dari genetika tersebut sebenarnya tulangannya tulangan besar, hanya saja karena mungkin perawatan di smartphone-nya tidak terlalu maksimal. Ya, jadi pertumbuhannya nggak bisa optimal. Benar. Dan saya juga sering menemui di para teman-teman juga, bahkan saya sendiri pun juga mengalami induk size misalkan 40 cm. Jadi dia mempunyai turunan anakan bahkan bisa melebihi dari ukuran induk tersebut. Ya, banyak, Mas sebenarnya. Jadi kalau saya juga sering lihat teman-teman yang mijah itu mungkin indukannya dan jantannya kecil, tapi anaknya bisa melampaui 20 sampai 30 cm di atasnya. Karena memang yang jelas genetik pasti akan tersimpan di keturunan ikannya kan, Mas. Jadi sekali. Mungkin kakek neneknya, buyutnya atau duriahnya itu menyimpan gen jumbo. Karena dulunya itu juga udah jumbo, jadi keluar anaknya juga jumbo juga. Tuh sahabat koi, dan nanti kita lihat untuk hasilnya ya sahabat koi. Mas, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Budi, terima kasih kedatangannya. Sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Kali ini kita tidak nge-review harga ikan, tapi kita ngelihat proses pemijahan untuk yang biasanya kita review ikan-ikannya yang dijual di 6 koi. Terima kasih. 1000 koi 1000 warna. Cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya. Sahabat koi, ini untuk yang keesokan harinya sahabat koi ya. Dan medianya kemarin waktu video kita unggah itu belum ada medianya, dan ini udah kita kasih media untuk merekatkan telur.
Dan nih kondisinya seperti ini, dan jantan betinanya udah kita keluarkan agar segera istirahat. Oke, yuk kita ngobrol dengan Mas Naili. Mas, ini menurut jenengan ini jadi atau enggak? Insya Allah jadi, Mas. Insya Allah jadi. Insya ya. Allah jadi. Oke, insya Allah jadi. Ini prediksi jenengan dari mananya ini? Dari warna sama kualitas telurnya, Mas. Oke, warna dan kualitas telurnya ya. Ya. Oke, ini ikan yang semisal telurnya nggak jadi, itu seperti apa? Biasanya dia lebih dominan warnanya putihnya seperti hampir putih susu, Mas. Oke. Dari dalamnya itu sudah mulai kelihatan Telurnya ya. telurnya. Jadi Oke. istilahnya kalau telur rusak atau nggak jadi, karena mungkin bisa jadi pembuahan sperma yang tidak maksimal, atau mungkin pejantannya tidak mau membuahin. Nah itu nanti telurnya istilahnya dia induknya tetap keluar telur karena kena air baru dan tingkat gendong telurnya sudah benar-benar maksimal. Oke. Telurnya warnanya Lebih putih. ke putih susu ya. Susu kalau nggak jadi. Nah kalau ini bisa dilihat ini Nah ini nempel-nempel sahabat, nempel itu semua. kelihatan tuh. Terus warna telurnya juga dominan agak Kecoklat-coklatan. kecoklatan, terus agak bening, Mas. Bening ya. Nah, ya, ini kalau Oke. kita taruh di air bening. Oke. Nah ini kan lumayan banyak. Ini nggak, bukan lumayan lagi, ini banyak ini hasilnya. Karena kemarin juga waktu kita mijah itu dari posisi perut itu bersih, Mas. Yang awalnya besar jadi kempes Jadi semua, bersih. kempes, berarti Jadi keluar semua total. Mas ya. Ya. Biasanya belum tentu seperti ini juga, Mas. Terkadang kita mijahin itu keluarnya belum bisa 100%. Oke. Terkadang masih ada sisa telur di dalam tubuh induk yang akhirnya tetap terlihat perutnya itu agak dominan masih besar. Masih kembung. Jadi istilahnya kayak mijahnya kurang maksimal. Kalau ini alhamdulillah Tuh, sahabat banyak. Koi, banyak banget nempel-nempel Mas ya. Ya. Karakter telur yang jadi itu nempel atau seperti apa Mas? nempel, Mas. Nempel ya. Nempel. Kalau yang nggak jadi, dia Ya. nggak mau nempel. Kalau dia pejantan buahin Mm-mm. itu tetap nempel, Mas. Oke. Tapi terkadang karena faktor tertentu seperti kondisi air, terus kurang maksimalnya sperma, ini nanti bisa menjadi berubah ke putih beberapa telur. Jadi Oke. tidak semuanya putih ada. Mm-mm. Jadi mungkin 30%, 20% itu nggak jadi istilahnya. Tapi Oke. kalau misalkan pembuahannya maksimal, Mm-mm. sperma yang dikeluarkan oleh pejantan juga bisa mencukupi daripada telur, Mm-mm. itu nanti juga bisa semuanya menetas. Mm-mm. Oke, berarti kalau ini kemungkinan besar bisa jadi Mas ya. Jadi kemarin semalam itu Mm-mm. kurang lebih antara jam 12:30-an waktu kita lihat itu sudah mulai ngejar terus, jadi berguling-guling istilahnya, Mm-mm. kayak mulai mijah itu. Oke. Dan itu prosesnya mulai dari semalam sampai tadi pagi, Mas. Terus pagi ini kan kita agak sudah mulai masuk jam 7:30 ya, Mas. Jadi jam 6 itu induk udah kita angkat tadi pagi. Diangkat ya. Jadi kalau sudah selesai mijah itu langsung kita angkat. Karena kalau terlalu lama nanti yang terjadi telur-telur akan dimakan oleh induk. Oh, dimakan Gitu. lagi ya. Ya, akhirnya secepatnya segera kita angkat. Terus kita sendirikan, kita karantina lagi induk sama pejantannya. Oke. Karena setelah proses mijah itu stamina pasti turun seperti itu. Oke, berarti ini nempel-nempel ke rumput ini Mas ya, yang Ini di potensi semua untuk rumput jadi yang sana itu, Heeh. ini semuanya full telur, Mas. Oke. Dan kalau ini nggak kelihatan ya, di bagian bawah dasar kolam, ini nempel di dasar kolam itu sekitar ini full telur ini. Ini banyak sekali telur. Oke, ini apa namanya, kalau untuk yang di dasar itu juga bisa jadi berayak nantinya Mas? Bisa. Bisa ya, Bisa. nempel ke Jadi, lantainya Nempel kolam di ya. dinding-dinding kolam itu dia juga menetas nanti. Menetas Mas. juga ya. Ya, dan penetasan ini biasanya butuh waktu setelah 1 hari. Jadi Oke. hari ini bertelur, Mm-mm. besok lusa itu sudah mulai kelihatan benih-benih ikan di dinding sekitar biasanya Mas ya, Mas. Oke. Dan kita juga termasuk cara memaksimalkan penetasan telur. Kalau saya, semua orang kan punya metode treatment masing-masing dan ya. metode masing-masing, Mas. Heeh. Kalau saya biasanya setelah kayak gini bijak, dia sudah selesai bertelur, kita kasih PK habis ini, Mas. Airnya. Airnya, Oke, dicampur PK. ya.
Jadi Terus? air ini kita kasih PK, nanti kita diamkan paling kurang lebih 3-4 jam. Oke. Setelah itu kita kuras airnya, kita masukkan air baru. Oke. Itu salah satu fungsinya untuk membunuh bakteri atau yang menjadi penyebab gangguan daripada telur. Kegagalan menetas ya Mas ya. Benar, kan pasti ada juga bakterinya atau setelah induk itu mijah. Minimal kalau tidak di PK, minimal kita ganti air. Oke. Kalau Ini kan keruh nih Mas. Ya. Keruh ini ganti bisa. amis. Oke, ini aromanya pun mungkin agak amis sahabat koi kalau bisa mencium ya di dalam video ya. Bener. Coba HP-nya dicium-cium atau amis. Oke, ini berarti nanti di airnya dibuang semua. Kita ganti, kita kuras, habis itu masuk air baru. Oke, jarak berapa jam Mas dari ini kan Setelah bertelur. Penggantian air. Langsung juga apa-apa. Oh, langsung bisa ya. Intinya 1 hari setelah menetas, setelah bertelur itu kita langsung ganti air Mas. Oke. Karena dari bau amis ini ketika nanti telur menetas, posisi ikan itu masih sangat rentan. Oke. Masih sangat rentan karena ketahanan ikan tersebut juga masih sangat lemah. Telur ya, telurnya. Oke. Dan nanti kalau misalkan terlalu amis airnya, dia setelah menetas bisa mati. Oke. Jadi bukan kok tidak menetas, tidak. Dia menetas, tapi karena kondisi airnya yang terlalu amis, itu bisa membunuh ikan tersebut. Dia nggak kuat istilahnya. Masih staminanya ataupun daya tahan tubuhnya juga yang belum kuat Mas ya. Jadi semisal ada virus, ada bakteri itu bisa menyebabkan kematian dari si larva ya. Larva ya. Oke. Dan itu sangat nggak kelihatan kok Mas, karena mau saking kecilnya ikan, ya. Setelah menetas itu kondisi ikan hampir benang jahe itu masih lebih kecil lagi. Oke, berarti larvanya lebih kecil lagi. Lembut banget, iya Mas, lembut banget. Nih sahabat koi, 1 hari menetas nih bisa kelihatan seperti ini. Oke, berarti ini semisalkan ini ada yang dalam air sama di luar seperti ini Mas. Ini aman nggak Mas telur ada di luar seperti ini? Kalau yang di luar gini nggak boleh Mas. Nggak boleh ya, harus terendam air juga ya. Oke. Berarti misalkan kita rendam. Berarti harus di dalam air ya. Terus penggantian air berarti harus cepat juga dong Mas ya. Iya. Jadi agar nanti telurnya ini nggak kering. Benar sekali. Oke. Nanti kalau setelah dikuras langsung saat itu juga diisi air baru. Nah itu tadi sahabat koi proses pemijahan di 6 koi Blitar sahabat koi. Dan sahabat koi lihat induk jantannya kemarin besar juga. Ada yang kemarin bilang kecil, udah kita jelaskan Mas ya kemarin ya. Tapi kita sebenarnya ada yang besar juga. Kalau saya sih enggak apa-apa kok Mas. Kalau kecil biasa teman-teman itu ini istilahnya apa ya, mereka nolong-nolong kita atau apa ya biarin aja. Karena yang tahu, yang paham dengan sistem pemijahan, dengan genetika itu dari breedernya sahabat koi. Jadi memang kadang kelihatan ini kecil karena tapi mbah-mbahnya dulu itu adalah ikan-ikan jumbo. Setidaknya ada gen yang terselip di DNA bahwa ikan itu akan jumbo nantinya juga. Gitu. Jadi ada yang importnya juga ada, gen importnya ya ada, yang jumbo ya juga ada induk kita. Memang ada beberapa yang masih size-nya mungkin 40-an cm, tapi nggak banyak. Yang banyak ya tetap 40 up, 50 up, 60 up. Oke, itu sahabat koi. Penasaran nanti jadinya seperti apa? Kita akan review lagi Mas ya. Untuk yang mana seleksi pertama mungkin nanti Mas ya. Kita lihat. Hari ini kita mau angkat ikan di size 25, 30, 30 up, 35 up. Oke, tuh untuk yang agenda yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan seleksikan lumayan besar. Dan ini nanti untuk besarnya seperti apa ikannya kita akan lihat. Karena ini kohaku dan kohaku Mas ya. Ya, kita mencoba untuk mencetak kohaku murni Mas. Oke, agar jadi kalau kohaku sanke itu memang bagus. Sankenya juga bagus, tapi yang saya takutkan tetap dia membawakan warna hitam dari dalam. Nah, ini nanti kohaku dan kohaku sahabat koi. Jadi murni kohaku. Murni kohaku. Setidaknya kita berharap nanti sampai besar pun nggak ada bocor hitam Mas ya untuk di kohakunya. Oke Mas Naili, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Budi, terima kasih. Oke, dan sahabat koi kita lihat nanti perkembangan dari pemijahan ini. Nanti seleksi 1 kita akan soundingkan juga bahwa itu adalah kelanjutan dari pemijahan
hari ini. Oke, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share videonya Sahabat Koi jika bermanfaat. Terima kasih. 1000 koi 1000 warna.